tidak pernah habis dan tidak pernah putus. Terima kasih karena itu terus mengalir setiap hari dalam kehidupan kami. Dan aliran kasih-Mu itu yang membuat segala kekhawatiran kami dihanyutkan, segala kecemasan kami disingkirkan, semua kepahitan kami disembuhkan, semua kekecewaan kami diangkat dari kehidupan kami. Karena itu kami nyanyikan kasih-Mu selama-lamanya Tuhan. Karena kasih itu membuat kami diubah, kasih membuat kami dibuat beda dengan dunia, kasih membuat kami dibaharui dari hari ke hari. Terima kasih Bapa. Dan hari ini, pagi ini kami berdoa sampaikan isi hati-Mu. Buat setiap kami mengerti akan kehendak-Mu. Hamba berdoa tidak satu pun tinggalkan akan ruangan ini dalam keadaan yang sama. Tapi Engkau mengubah setiap kami. From glory to glory. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Kami ingin hidup makin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kemuliaan bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Demi nama Yesus dan semua kita berkata. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan masih ingat. Alright. Kadang-kadang kita lupa setelah beberapa hari lewat, saudara. Saya berdoa 1, 2, 3 kita tidak pernah hilang selama-lamanya. Amen. Nah, pagi hari ini saya ingin membawa kita untuk melihat akan summary, ringkasan dari apa yang saya pribadi dapatkan selama kita seminar dengan Ed Cole dalam 2 hari. Dan saya mau tanya siapa yang tidak ada kesempatan hadir dalam 2 hari dengan Ed Cole minggu yang lalu? Ada yang tidak sempat hadir? Ya, saudara orang yang cukup malang di dunia ini, tapi Tuhan mengampuni saudara. Saya tanya dengan banyak orang, ngerti nggak yang disampaikan? Dan cukup banyak yang jujur, yang berkata, wah susah Pak, nggak ngerti. Pertama kali saya dengar dia, saya berkata, ini seperti kita ini anak-anak SMP, didatangkan seorang profesor yang ngajar. Memang bagus, tapi kepala kita terlalu kecil untuk bisa nangkap itu. Itu harus kombinasi 2 hal sebetulnya, kerohanian dan intelek untuk Anda terima yang begitu. Karena setiap perkataannya tidak dengan gampang dicerna. Kalau dia ngajak kita humor aja saudara, humor ini ya, untuk membuat kita tertawa, sukar sekali. Kadang-kadang mesti berpikir sekian detik baru tertawa. Saya beri contoh begini, dia cerita, jangan tertawa dulu saudara, ini belum tahu di mana lucunya ya. Dia cerita begini, ada seorang laki-laki, suami ya, baru pulang dari seminar yang dia buat. Lalu kemudian dia pulang ke rumah, dia ngomong sama istrinya, aku baru ikut seminarnya Ed Cole. Sekarang aku baru sadar bahwa sebenarnya aku ini kepala rumah tangga. Selama ini aku gak ngerti, aku sekarang ngerti aku ini kepala rumah tangga. Dan mulai hari ini aku yang ngatur semua. Dia berkata harus begini. Kamu gak boleh begini. Harus ini. Aku yang menentukan semua. Adam diam saja. Makanya manusia berdosa katanya. Aku tidak boleh diam saja. Orang berkata diam itu emas. Tapi kadang-kadang diam itu cuma kuning biasa. Katanya Edko. Kalau Anda baca buku Maximize Manhood. Jadi pokoknya dia ngotbahi istrinya 30 menit. Anda tahu apa yang terjadi? Pada waktu selesai dia ngomong 30 menit. Dia nggak lihat istrinya selama 5 hari, saudara. Hari ke-6, dia baru bisa melihat sedikit. Tapi 5 hari, dia tidak bisa lihat istrinya. Susah tahu untuk tertawa. Nah, tertawa pun mesti, kenapa kok nggak bisa lihat, saudara? Ayo. Istrinya ngapain? Hah? Minggat. Itu bukan ternyata saudara. Hari habis khotbahi istrinya, dipukuli sama istrinya, bengkak matanya, 5 hari gak kempes, hari ke-6 agak kempes, buka sedikit, lah lihat lagi. Jadi bukan minggat istrinya. Itu dipukuli istri. Saudara pernah lihat orang dipukuli istri? Saya ngalami, tanya, siapa ya gitu sama saya? Pak Marso atau siapa ya? Pak Marso. Ya Pak ya.
Tak ceritain saudara. Loh ini hebat. Saya lupa cerita Edcol, harusnya saya ceritain dari berita seluruh dunia. Saudara. Saya besuk satu orang di sebuah perumahan. Ketika saya berhenti dengan mobil, saya dengan Pak Marso ya, saya berhenti di depan rumahnya. Saya lihat dari kaca itu ada korden yang kelihatan orangnya kan di situ. Terus teriak, Pak Agung datang katanya. Teriak. Gak dibukain pintu saudara. Masuk ke dalam. Jadi saya akhirnya ketok-ketok pintunya toh. Gak ada bukain. Ngintip saya akhirnya, kan ada orang teriak, ngerti saya datang, dia masuk ke dalam. Jadi saya ngintip ke dalam, saya lihat darah saudara. Di lantai. Langsung pikiran saya kayak Hawaii 5-0. Wah, pembunuhan ini. Wah, darah. Itu sungguh-sungguh darah di lantai. Tanya Pak Marso kalau nggak percaya. Jadi akhirnya saya ketuk terus pintunya. Menjelang dibuka, yang keluar istrinya. Saya pikir, waduh ini istrinya dipukuli, dibunuh sama suaminya. Akhirnya keluar si istri bukain pintu, tak lihat begini, utuh. Istrinya gede badannya. Utuh. Wah, lega saya. Nah, darah apa? Apakah mereka termasuk pemangsa RW? Daging anjing, kalau tahu-tahu. Sehingga nyembelih RW tadi. Kok nggak ada bulu, nggak ada suara kaing-kaing, saudara. Tapi ada darah. Masih di lantai. Saya bilang, Ibu baik-baik. Baik, Bapak ada? Ada, sebentar ya. Loh, kok ada? Ini darahnya siapa? Akhirnya keluar, sekian menit kemudian, si suami. Pakai perban, pakai obat merah, dibalut saudara. Terus digandeng sama istrinya. Istrinya bilang, baru tak ajar Mas. Dan dia tunjukkan itu sapu, hancur gagangnya saudara. Saya jengkel loh Pak, tak ajar dia. Jadi ini darahnya siapa? Darah saya Pak. Darah tertumpah saudara. Dihajar sama istri. Itu di mana-mana terjadi. Tapi yang masih single jangan khawatir lah. Paling satu di antara 3 yang begitu. Lihat dulu Kejadian pasal yang keempat. Anda siap diberkati? 1, 2, 3. Good. Kejadian pasal yang keempat, lihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya menjadi apa? Muram. Ada orang berkata, makanan yang paling rohani itu barbeque, saudara. Karena korbannya naik diterima di Tuhan, lemaknya naik ke atas Tuhan, dagingnya kita makan sebagai imam-imamnya. Makanya, suka-sukalah makan barbeque. Alright, nah sekarang saya akan lanjutkan dengan Ibrani pasal yang ke-11. Nanti saya akan rangkai akan kisah ini. Ibrani pasal yang ke-11. Perhatikan pada ayat yang keempat. Ibrani pasal 11 ayat yang keempat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar
Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Nah, cukup lama sebetulnya saya nggak terlalu ngerti dengan tepat sebenarnya apa yang dialami oleh Kain dan Habel, sehingga pada waktu mereka memberikan korban persembahan, itu mereka memberikannya dengan ekspresi yang berbeda. Dan apa yang diberikan oleh Kain ditolak oleh Allah, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang diberi oleh Habel, Alkitab berkata Allah mengindahkan atau Allah berkenan dengan korban itu. Nah, saya ingin ceritakan akan backgroundnya karena hal ini memberkati sekali dan saya berdoa Anda bisa tangkap dalam rohmu. Nah, dengerin baik-baik saudara. Rupanya pada waktu itu, kalau Anda perhatikan, manusia hanya segelintir orang, ya. Kain adalah anak yang pertama, Habel anak laki-laki yang kedua. Tapi rupanya dua-duanya punya reaksi yang berbeda terhadap kesadaran adanya Tuhan di atas mereka. Yang pertama, si Kain sama sekali tidak ada indikasi bahwa dia punya kerinduan, rasa ingin tahu yang besar akan Allah yang ada di atasnya. Tapi Habel ini punya kerinduan yang begitu besar. Pertanyaan-pertanyaannya saya percaya membuat dia sungguh-sungguh mengindikasikan dia sungguh-sungguh ingin kenal, ingin tahu akan Allah yang ada di atasnya. Nah, dari mana kita mengerti? Nanti saya akan berikan beberapa dasar ayatnya, tapi dengerin dulu saudara. Rupanya si Kain tidak peduli akan Tuhan, si Habel peduli akan Tuhan. Kemungkinan besar dia bertanya kepada bapaknya, kepada Adam, akan bagaimana manusia diciptakan. Siapa orang tuanya Adam misalnya, siapa yang melahirkan Adam. Nah, dari semuanya itulah kemudian diyakini lahir perkataan-perkataan yang keluar dari Adam, yang menceritakan akan asal muasal dia dilahirkan, bagaimana cara Allah membentuk dia, bagaimana cara Tuhan membuat dia ada, bagaimana kemudian Hawa itu ada, dan apa yang kemudian mereka lakukan sehingga mereka berdosa terhadap Tuhan dan sebagainya. Nah, semua yang diceritakan itu termasuk rupanya cerita bagaimana ketika mereka sadar mereka berdosa, mereka malu karena mereka telanjang. Dan bagaimana mereka mencoba menyemat dari dahan pohon ara untuk membuat pakaian menutupi ketelanjangan mereka. Sekalipun demikian, ketika Allah berjalan mendekati mereka, mereka ketakutan, mereka sembunyi dari Allah. Dan itulah sebabnya mereka juga menceritakan, saya percaya, bagaimana Allah itu menyembelih akan seekor binatang dan kemungkinannya adalah domba. Dan ketika disembelih, maka bulunya dipakaikan kepada mereka sebagai bagian daripada pakaian mereka. Nah, cerita itu membuat Habel akhirnya mengerti bahwa untuk orang bisa bertemu dengan Allah dan mendapatkan kembali kenyamanan hidup yang hilang karena dia berdosa, didapat ketika seekor domba disembelih dan kulitnya serta bulunya dipakai Allah untuk menjadikannya sebagai pakaian daripada Adam dan Hawa. Nah, sejak saat itu, karena begini saudara, Ibrani berkata, Habel mempersembahkan korban itu dengan iman. Nah, Roma 10:17 berkata, iman datang dari apa? Pendengaran, pendengaran oleh apa? Firman Kristus. Jadi apa yang dia buat, pasti asalnya karena dia dengar dari seseorang akan kebenaran. Dan ini yang membuat kita meyakini bahwa Habel adalah orang yang mendengar apa yang Adam ceritakan, bagaimana asal muasal kehidupan manusia. Dan dari dia mendengar itu, imannya mulai muncul. Dia berkata, kalau begitu, aku bisa berkenan di hadapan Tuhan. Kalau aku memberikan kepadanya domba bagi dia, korban, sembelihan, dan bakaran bagi dia. Nah, ide itu dia tangkap pasti dari Adam. Kain tidak ada indikasi dia peduli dengan itu. Sehingga kemudian ketika Habel menyadari bahwa Allah berkenan dengan korban sembelian seperti itu, maka yang dia buat adalah dia memelihara kambing domba.
Nah, rupanya sampai dengan setelah zaman air bah selesai, manusia sebenarnya tidak makan daging binatang. Tapi manusia itu vegetarian. Dia makan sayur, dia makan buah. Jadi dengarin saudara, ini yang luar biasa. Habel mengusahakan ternak sebetulnya. Habel itu memelihara ternak bukan untuk dirinya, bukan untuk manusia, tapi diberikan seluruhnya untuk Tuhan. Karena kalau untuk dirinya, dia butuh sayuran, dia butuh buah. Mereka belum makan daging binatang waktu itu. Tapi kenapa dia pelihara ternak? Sebab dia mengerti bahwa Allah yang menciptakan dia, Allah yang mengasihi dia, Allah itu berkenan dengan korban sembelian dan korban bakaran. Dari apa yang dia dengar dari bapaknya yaitu Adam, itu menimbulkan iman dalam hatinya. Dan sebegitu besar cintanya kepada Allah, obsesi hidupnya adalah aku akan hidup untuk mempersembahkan sesuatu bagi Tuhanku. Dan itu yang berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Saya dengar istilah yang bagus sekali. Obsesi hidupnya adalah membawa persembahan kepada Tuhan. Seluruh tujuan dari hidupnya adalah ini semuanya aku berikan bagi Allah. Kain, Alkitab berkata, dia mengusahakan tanah. Itu semuanya obsesinya untuk diriku. Sebagian nanti buat Tuhan. Tapi itu untuk aku bisa makan dengan baik. Tapi Habel, dia berkata, aku akan beternak, aku akan pelihara domba, aku akan pelihara kambing. Karena ini korban yang paling berkenan bagi Allahku. Dan saya belajar hal yang pertama. Kalau kita adalah orang yang beriman, saudara. Suatu kali Allah akan membawa semua kita. Ketika engkau biarkan imanmu tumbuh, engkau dan saya akan punya obsesi yang sama. Kerinduan hatimu yang paling dalam adalah, hidupku ini total bagi Tuhan. Ketika engkau sekolah, engkau kerja, engkau berbuat apapun, engkau akan lakukan yang terbaik. Engkau akan lakukan yang terbaik. Sebab domba yang dipersembahkan harus tidak bercacat. Dan dia tahu itu. Dan dia lakukan yang terbaik. Dia pelihara semua yang Allah berikan. Kalau engkau mahasiswa, engkau belajar dengan baik. Semuanya obsesimu satu. Kalau aku berhasil, ini untuk Tuhan. Kalau aku belajar, aku persembahkan bagi dia. Kalau Anda bekerja, engkau akan berkata, kalau aku kerja, ini buat Tuhan, ini buat Tuhan, ini buat Tuhan. Obsesinya adalah memberikan hidupnya dan semua yang dikerjakannya bagi Allah. Dan Anda tahu, orang seperti ini, mati pun darahnya masih bisa bicara. Luar biasa. Dan apakah Alkitab berkata, maka Habel kelaparan dan minta-minta makan kepada Kain? Sama sekali tidak. Orang yang obsesi dalam hidupnya, kerinduannya dipengaruhi oleh kerinduan cuma satu. Apapun yang aku berikan, yang aku buat, yang aku kerjakan, itu supaya dia disenangkan. Kalau Anda sudah mencapai titik ini, Allah akan mengindahkan semua yang engkau lakukan, saudara. Ada banyak orang hanya beriman. Tapi tidak mengizinkan Allah membuat tumbuh akan iman kita. Sehingga iman kita hanya terbatas kepada iman bagaimana supaya hidupku diberkati. Bagaimana supaya keluargaku berkembang. Bagaimana supaya daganganku laris. Hanya itu aja. Yang penting pokoknya semuanya sehat, tidak ada masalah, anak-anak tumbuh, sekolahnya pinter, rezekinya banyak, dan untung terus hidupnya, tidak pernah kecelakaan, tidak pernah batuk pilek, tidak perlu ke dokter, tidak perlu ke rumah sakit, pokoknya semuanya, dan nyimpen duit yang banyak untuk 3 keturunan berikutnya. Banyak orang hanya itu obsesinya. Tapi orang yang cinta Tuhan, yang mengizinkan iman dalam hidupnya berkembang, obsesinya akan sama dengan Habel. Apapun yang aku lakukan, Tuhan ini untuk engkau. Dan dia lakukan segenap hati. Waktu dia berikan korban, saudara. Alkitab berkata, Tuhan mengindahkan akan korbannya. Orang Kristen yang tidak terobsesi untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan adalah orang Kristen yang selfish.
yang hanya mementingkan diri sendiri, yang hanya hidup untuk dirinya sendiri, dan Allah hanya dimanfaatkan untuk kepentingannya sendiri. Menurut saya cukup banyak orang Kristen yang sebenarnya tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan, tapi lebih pada memanfaatkan Tuhan untuk kepentingannya. Aku begini supaya aku begini. Aku begini supaya aku. Akhirnya bermuaranya kepada dirinya sendiri. Tapi orang yang sungguh cinta Tuhan dan dia orang yang beriman, dia dikuasai oleh kerinduan yang cuma satu. Apapun yang aku lakukan bagi dia. Kalau aku kerja, kalau aku sekolah, aku berkarir, apapun yang aku lakukan, satu kali Tuhan, ini semuanya bagi Engkau. Dan selalu dia ambil yang terbaik dari apa yang ada padanya, dan dia berkata, ini untuk Engkau, ini untuk Engkau, ini untuk Engkau. Sehingga keluarnya Anda akan lihat, mereka ini orang yang generous, yang suka memberi. Karena seluruh hidupnya dia tahu semuanya bagi Tuhan. Bukan hanya materi, dia berikan apapun, ministry, waktunya, semuanya. Dia total, dia berikan, dan dia berkata, karena aku ingin menyenangkan hati Tuhanku. Obsesinya cuma satu. Dia ingin mendengar Tuhan berkata, well done, bagus. Cuma itu. Dia gak ingin dengar yang lain berkata apa. Dia tidak ingin dengar orang memuji dia apa. Yang dia ingin dengar suara Tuhannya yang satu kali berkata, well done my son. Bagus sekali anakku. Bagus sekali. Aku berkenan dengan ini. Itu yang dia ingin dengar dalam hidupnya. Dan semua ditujukan bagi Tuhan. Amen, saudara. Ini Habel. Saya berdoa supaya Allah memunculkan di tengah-tengah kita orang-orang yang punya obsesi yang sama dengan Habel. Saya seringkali berkata hidup cuma sekali, saudara. Yang sekali ini mari kita goreskan tinta emas dalam sejarah kekristenan lewat kehidupan saudara dan kehidupan saya. Itu dimulai dengan orang yang punya kerinduan yang satu. Semuanya Tuhan, biar bagimu. Sehingga kelak aku hanya dengar setiap kali Engkau berkata, well done, well done, well done. Saya berdoa, ini jadi kerinduan semua kita. Amen, saudaraku. Nah, hal yang kedua, lihat lagi pada Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang keempat. Ibrani 11 ayat yang keempat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang apa? Lebih baik daripada korban Kain. Ada garis bawahi kata lebih baik. Orang yang punya obsesi ingin menyenangkan Tuhan, selalu dia akan meningkat kualitas hidupnya, saudara. Sebab dia ditarik kekuatan dari atas. Dan dia akan naik di atas rata-rata orang. Tipikal Kain sebetulnya, ya, bukan tipikal orang jahat-jahat gimana pada mulanya. Kelak-kelaknya jadi jahat sekali. Tapi tipikalnya adalah orang begini, ya aku kan punyanya ini. Aku persembahkan ini kan normal. Tapi dia ketika berhadapan dengan orang seperti Habel, yang obsesinya berkata semua aku persembahkan bagi Allah. Hati melayaninya begitu kuat bagi Tuhan. Kerinduannya menyenangkan hati Allah. Tiba-tiba dia tanpa sadar diangkat Tuhan dari standar manusia, dinaikkan ke standar ilahi. Sehingga Alkitab berkata yang dia berikan itu lebih baik. Orang yang punya obsesi seperti Habel, selalu ketika dia mengerjakan banyak hal, orang berkata, dia kerjakan yang lebih baik. Dan sekarang mari kita buka Kisah Rasul pasal yang ke-17. Kisah Rasul pasal 17.
ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13 dari Kisah Rasul 17 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Ayat 11 Anda perhatikan ini. Orang-orang Yahudi di kota itu, apa saudara? Lebih baik, Anda garis bawahi kata lebih baik. Lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Dalam bahasa Inggrisnya more noble. Itu orang yang lebih mulia, lebih terhormat, lebih noble itu dari kata noble, itu kata sebenarnya bangsawan. Lebih berdarah biru. Gitu ya. Bahasa kitanya begitu ya. Kalau orang Tesalonika itu namanya Min, Jo gitu ya. Kalau orang Berea itu Raden Kanjeng siapa gitu ya saudara. Jadi more noble. Gitu. Ya, ini luar biasa. Jadi antara kelompok dengan kelompok itu Anda bisa lihat kualitas yang berbeda. Nah, saya bacakan lagi, Anda perhatikan. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya, lebih noble hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika karena ada alasannya. Mereka menerima firman itu dengan segala apa? Kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Lihat, orang Tesalonika kerjaannya menghasut dan menggelisahkan orang lain. Tapi orang Berea, Alkitab berkata, more noble, hatinya lebih baik, lebih punya darah biru dalam batinnya, derajatnya lebih tinggi dari orang Tesalonika. Bukan karena mereka anak raja secara jasmani, tapi cara mereka menerima firman. Mereka terima dengan rela hati dan tiap hari mereka teliti Alkitab. Apakah benar demikian? Setiap kali orang makan firman dengan kerelaan hati membuat imannya makin tumbuh, remanya makin tumbuh, iman makin berkembang. Struktur imannya makin kuat. Nah, orang itu akhirnya punya obsesi berkata, semua bagi Tuhan. Dalam level itu akan seperti Habel yang dikerjakan menjadi lebih baik dari rata-rata orang yang lain. Amen, saudara. Dan itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saya percaya sebetulnya ini yang sebenarnya sedang Allah kerjakan. Allah selalu punya kerinduan menarik manusia ke atas. Brother Andrew pernah berkata begini. Dia perhatikan di mana-mana. Ketika ada orang yang terima Tuhan, dan kalau mereka dari kalangan sosial yang di bawah, waktu mereka terima Tuhan, dalam waktu singkat mendadak, sosial ekonomi mereka bergerak naik. Dari orang di bawah, jadi orang menengah, bahkan ke atas. Sehingga banyak orang menuduh gereja pakai uang untuk membuat orang jadi Kristen. Dia berkata salah. Gereja gak pernah pakai uang untuk membuat orang jadi Kristen. Tapi Yesus yang mereka sembah, yang menarik mereka ke atas, saudara. Sehingga jadi lebih baik dari rata-rata di mana mereka ada sebelumnya. Itu Tuhan sebenarnya. Orang Berea, more noble, lebih punya derajat dibandingkan orang Tesalonika. Akhirnya orang Tesalonika kerjaannya menghasut dan menggelisahkan orang. Orang Berea tiap hari dia baca Alkitab, dia teliti. Apakah benar demikian?
Dan ketika dijumpai memang benar demikian. Alkitab berkata, mereka punya derajat lebih tinggi daripada yang lain. Saudara sekalian, Allah mau sebenarnya setiap kita meningkat derajat dan kualitas hidup kita. Ini yang luar biasa. Dan selalu Tuhan tidak keberatan membuat kita mulai dari nol bahkan minus. Tapi orang yang segenap hati mencari Allah akan ujungnya luar biasa. Coba buka begini, 1 Korintus pasal yang pertama. 1 Korintus pasal pertama. Lihat mulai ayat yang ke-26. Saya bacakan buat Anda. Ini ayat luar biasa. 1 Korintus pasal yang pertama. Ayat yang ke-26. Nah, dengan ayat ini saya mau beritahu bapak-bapak dan ibu-ibu. Jangan cari menantu orang kaya. Cari menantu orang yang punya derajat di dalam lebih tinggi. Amen. Kalau Anda sudah cari yang kaya, itu karena bapaknya kaya. Anaknya mungkin tidak balung sugih, 3 tahun melarat akhirnya saudara. Tapi kalau Anda ketemu orang-orang yang noble, punya derajat di dalam batin rohnya, naik. Anda jamin, saya jamin, Alkitab berkata, 2-3 tahun dari mantumu, ngangponi saudara luar biasa. Amen saudaraku. Jangan cari orang kaya, itu yang kaya bapaknya, bukan dia saudara. Dia belum tentu, dia mungkin ngentek-ngentek ke duitnya bapaknya. Nah kalau Anda cari mantu anaknya orang kaya, salah. Nah kalau Anda anak orang kaya, bersyukur. Tapi Anda harus membuat yang di dalammu berkembang. Amen, saudaraku. Nah itu kekristenan, mengajar begitu. Oke, lihat pada pasal yang pertama, pada ayat yang ke-26. Ingat saja saudara-saudara. Ingat itu artinya sesuatu yang terjadi di masa waktu yang lalu itu. Dia berkata, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Artinya bodoh rodoan saudara ya. Tidak banyak orang yang berpengaruh, alias dipengaruhi terus. Tidak banyak orang yang terpandang, tapi memandang terus saudara ya. Tidak ada orang memandang dia memandang pada orang. Artinya ini orang yang di bawah. Terus, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Dengan kata lain, Paulus ngomong begini, orang Korintus, lu sekarang sudah pinter-pinter ya, kamu sudah terhormat, terpandang, kamu sudah kaya sekarang. Ingat loh, zaman waktu kamu dulu bertobat. Ya dia berkata, pakaianmu compang-camping, tidak terhormat, bodoh, 2 kali 2, 3. Gak punya duit. Gak ada orang pandang kamu. Tapi apa yang salah, ukuran manusia itu di bawah dan hina. Lihat kamu diangkat Tuhan sekarang. Mempermalukan mereka yang berhikmat, yang terpandang, yang luar biasa. Ditiadakan dan Tuhan angkat kamu. Ingat. Dengan kata lain dia berkata begini. Elengo wetonmu. Namanya gitu. Waktu kau lahir baru, kondisimu kayak begitu loh. Ingat. Kalau dia berkata ingat, artinya sesuatu yang sudah lewat. Sekarang enggak lagi. Kalau masih ada, dia berkata, sadarilah keadaanmu sekarang. Ketika dia berkata ingat dulu, berarti sekarang tidak lagi. Dulu kamu di bawah, ikut Tuhan, kamu diangkat kualitas hidupmu. Dengar baik-baik saudara. Ini yang luar biasa dalam Kristus Yesus. Bukan hanya surga diberikan kepada kita. Selama di bumi, kualitas hidupmu diangkat Tuhan. Saya nggak bicara hanya materi itu saudara. Tapi kualitas hidupmu.
Kalau tadinya engkau suami brengsek, ya, diangkat Tuhan, kualitasnya diubah. Jadi suami ideal. Bertanggung jawab. Idola bagi anak-anakmu. Idaman bagi istrimu. Naungan bagi para pembantu dan sopir. Ya. Dulu marah awamu, maki-maki, ribut sini. Diubah Tuhan. Bukankah itu kualitasnya naik? Dulu mabuk, sekarang drunk in the spirit, mabuk dalam roh. Kualitasnya lain, saudara. Amen. Coba lihat singer-singer kita ini. Ketika bertobat dulu, saudara. Kaosan, lagu ini. Sekarang dasinya saingan dengan pendetanya. Saya belum pernah belikan mereka, tapi saya berkata, itu Allah yang angkat derajat dan kualiti hidup mereka. Amen, saudara. Begitu dong. Dan saya yakin itu akan ketahuan aja. Bahwa Allah yang angkat kita naik. Derajatnya dan semuanya berubah. Ujung-ujungnya. Seperti yang Ed Cole katakan. Budaya kita akan berubah, saudara. Dari orang yang begitu pemalu, yang sangat sopan dan kurang santun. Sampai gak bereaksi apa-apa. Diubah Tuhan. Caranya berubah, semua berubah. Cara kita melayani, cara kita apa yang kita lakukan, semua berubah. Tanpa kita memaksa diri, mendadak Allah angkat kita. Dan itu quality ilahi yang diberikan di dalam kita. Kalau sungguh Yesus di dalam kita, saya yakin tiba-tiba semuanya berbeda. Mendadak aja berbeda. Bukan karena kita ikut-ikutan orang lain. Tapi memang Allah buat kita jadi berbeda. Paulus ingatkan jemaat di Korintus, ingat. Dulu kamu seperti apa? Tidak ada orang bijaksana. Tidak ada orang terpandang. Tidak ada orang berhikmat. Kamu gak ada apa-apanya. Dihina orang. Tapi lihat sekarang. Kamu dipilih Allah. Mempermalukan mereka. Yang dilihat hina oleh dunia. Diambil Allah. Dan diangkat oleh Tuhan sendiri. Saudara, kalau Anda punya itu di dalam hatimu. Anda boleh tidak punya apa-apa. Tidak masalah. Satu kali Allah akan angkat hidupmu luar biasa. Orang yang suka akan firman. Dia teliti firman. Rema dalam hidupnya makin kuat. Membangun struktur iman dalam dirinya. Semakin kokoh strukturnya. Semakin berbobot apa yang Allah bisa taruhkan di atas kita. Orang Berea more noble. Lebih punya derajat. Kenapa saudara? Karena mereka dengan rela hati. Mereka terima kebenaran. Dan bukan cuma terima. Mereka teliti apa yang Allah ajarkan. Kalau itu terjadi saudara. Pasti berubah hidup. Saya nggak mengajar Anda untuk jadi orang-orang yang limpah dengan uang dan seenaknya pakai uang. Bukan. Tapi kualitas hidup segala-galanya. Tiba-tiba rumahmu akan jauh lebih rapi. Tadinya itu meja tamu ada dus, ada aqua, Coca-Cola kosong di situ. Obat nyamuk, onggo-onggo, cecak, tekek, kumpul jadi satu. Saya nggak berkata rumah mewah, saudara. Saya banyak rumah mewah, berantakan dalamnya. Kalau Anda punya kualitas di dalam, semua rapi. Beda. Orang berkata lain. Karena di dalam kita membuat kita berbeda. Saudara. Makanya mulai hari ini kita mulai dengan sekolah pertumbuhan rohani kita. Kalau Anda terima dengan sukacita, rela hati, Anda mau belajar. Anda jadi orang yang punya derajat lebih tinggi.
dari rata-rata orang. Apa yang kita alami dalam beberapa bulan terakhir misalnya. Ketika Anda diajar berespon dengan baik. Dengerin, itu bukan budaya Amerika, saudara. Saya sering ke Amerika. Tapi saya beritahu saudara, itu bukan budaya Amerika. Itu budaya kerajaan sorga. Meresponi dengan baik apa yang Alkitab ajarkan. Anda diajar tanpa sadar, untuk dibawa naik oleh Tuhan. Dan kalau itu kita terima dengan rela hati, sudah dibawa naik oleh Tuhan. Kalau tidak, akan jadi penghasut dan meresahkan orang. Jadi pilihannya cuma dua. Jadi orang berderajat tinggi, yang ngerti firman, rela hati, sukacita dengan firman. Atau jadi penghasut dan tukang menggelisahkan orang. Orang Berea kalau ngomong firman, firman, firman. Orang Tesalonika, awas, awas, awas. Prasangka. Hawa nafsu itu dosanya orang muda. Dosa orang setengah bayar apa? Sombongan. Punya uang sedikit. Wah, ului orang ini. Wah, senang. Ini kaya ini. Oh, senang. Dia pinter nih. Inteleknya tinggi. Tapi dosa orang tua apa? Prasangka. Dihapusi terus selama mudanya. Makin tua makin berprasangka. Ed Cole yang ngomong, bukan saya. Siapa yang ingin supaya hidup kita diangkat Tuhan? Quality hidup kita. Amen. 1, 2, 3. Alright, yang ketiga. Alkitab berkata bahwa Habel itu memberikan yang lebih baik dibandingkan dengan apa yang diberikan oleh Kain. Apa yang berbeda, saudara? Sebab Kain memberikan kepada Allah apa yang dia pandang itu baik. Ya, aku kan makannya ini, aku makan ini. Jadi Allah mesti makan dong yang aku makan. Kalau Habel, aku memang tidak makan. Tapi dia mau ini. Ya aku beri yang dia mau. Bukan yang aku mau. Ngerti saudara? Ini bedanya. Kain memberi dari hasil tanahnya. Itu makanannya. Kalau dihitung, saudara, oh ya, dia kehilangan jatah makannya. Habel tidak kehilangan jatah makannya. Tapi bedanya, Kain memberi apa yang dia makan, yang dia mau, yang dia pikir baik. Habel memberi apa yang Allah katakan itu baik. Hanya orang yang punya obsesi, ingin menyukakan Tuhan dalam hidupnya, dia baru bisa beri seperti yang diberi Habel, saudara. Kalau tidak, nggak bisa. Saya mau sampaikan satu hal. Ini bukan hal yang gampang, tapi dengar baik-baik. Saya sampaikan kebenaran buat saudara. Siapa yang ingin diberkati di sini? Saya beri rahasia, saudara. Ini rahasia bagus. Mungkin John Avan sini yang menyampaikan, saya nggak tahu. Saya belum pernah dengar dia ngomong soal ini. Tapi Roh Tuhan itu tiba-tiba bicara pada saya di mobil. Saya lagi naik mobil dengan istri saya. Kita ngomong soal memberi, soal korban. Dan saya ngomong sama istri saya. Aku ingat satu ayat bagus. Saya suka kalau melihat Anda memberkati orang gitu ya. Saya berkata itu sebenarnya bagus. Sebab tanpa dia sadari, Alkitab akan mengajar itu. Ketika orang memberi yang berkenan, saudara, itu luar biasa efeknya. Oke? Nah sekarang mari kita lihat 2 Korintus pasal yang ke-9. Kemarin saya ceritakan ke Pak Ardian dan Pak Yos. Jadi diskusi yang menarik sekali. 2 Korintus 9, lihat mulai ayat yang ke-6. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya.
Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Sebab ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Jadi disebut ada pemberian akan menimbulkan luapan syukur. Berikutnya. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan ini, saya berhenti dulu saudara. Tapi rupanya untuk punya ministry begini, memberi ini perlu diuji. Saya ceritain saudara. Ini baru saya dengar dari teman satu ya. Gak perlu nyebut saudara. Di sebuah kota ada gereja. Ada satu orang memberi 1 miliar saudara. 1 M dia beri. Kalau Anda ada jemaatnya memberi 1 miliar, diapain saudara? Diawetkan ya. Benorak mati-mati diawetkan. Di air keras supaya begini. Wah. Nah, ini rupanya penderitanya juga kepinteran. Gitu. Tapi nggak ngerti firman. Orang yang nyumbang 1 miliar ini langsung dijadikan bendahara. Gimana? Di mana-mana begitu ya. Langsung jadi bendahara. Das. Gara-gara cuman nyumbang 1 miliar. Alkitab berkata, kalau Anda mau punya hati seperti Habel, memberi, Anda mesti tahan uji. Karena Paulus berkata, itu harus tahan uji. Yang orang ini memberi 1 miliar. Apakah dia tahan uji? Ternyata tidak. Setelah jadi bendahara, sumbangan begitu banyak. Total 13 miliar. Dipegang dia, bawa kabur 13 miliar. Sing kepinteran siapa saya nggak tahu saudara. Tapi kalau ada orang memberi banyak, Allah berkata, wow, kita berkata jangan beda-bedain orang kaya orang miskin, kata Yakobus. Bukan jumlahnya, tapi hatinya yang paling penting. Sebab ini membutuhkan tahan uji luar biasa. Amen saudara. Terusin. 13. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan, perhatikan, ya ini mereka yang menerima pemberian itu, di dalam doa mereka juga merindukan kamu. Oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan. Jadi ini begini, dengar baik-baik. Hasto. Ini saya ceritaan blank apa adanya, Anda harus ngerti firman. Kalau enggak saya bohongin saudara. Saya ingin membuat Anda diberkati, ceritain apa adanya. Ini adalah hamba Tuhan, setia, murah hati, tahan uji dalam hal memberi. Ini jemaat di Yerusalem sedang kelaparan, saudara. Ya. Tiba-tiba dia memberkati. Dan berkat yang dia beri belum tentu dari kelimpahannya. Tapi kalau Anda baca di Makedonia misalnya, itu mereka memberi dalam kekurangan mereka. Makanya tahan uji. Hanya orang yang punya obsesi ingin menyenangkan Tuhan yang bisa sampai ke level itu. Nah waktu dia memberi, biasanya
Orang dalam obsesi begitu. Dia diberi ketajaman Tuhan. Kemana uangnya digerakkan. Jadi saya tunjukkan kepada Anda. Kemana uangnya digerakkan. Dia memberkati. Orang yang diberkati. Itu selalu bersyukur. Betul nggak? Kecuali orang nggak kena. Berkati. Sampai netok gitu. Cuman sekian dibuang. Itu orang nggak kena. Nah, kalau dia ngerti Tuhan. Jadi dia terima itu. Keluarnya syukur. Ngerti? Syukur. Nah, ternyata orang dengan orang itu beda. Bedanya di mana, Pak? Minta korban berikutnya. 1, 2, 3. Wong ini kok saudara. Ini rombongan anak-anak Tuhan. Rombongan anak Tuhan, apapun. Apakah ini kelompok, apakah ini orang, apakah ini apa. Anda harus ngerti ini. Dia memberi. Nanti efeknya bisa berbeda. Siapa yang percaya Tuhan tidak beda-bedain orang? Coba katakan. Siapa yang percaya ada yang bedainnya? Sebetulnya ada yang bedainnya. Bukan terus jelek, oh kamu tak anak emas kan? Dari 12 murid, yang paling dekat berapa orang? 3. Dari yang 3, yang disebut yang dikasihi siapa? 1 Yohanes. Itu bedainnya. Sebab Allah melihat hati. Jadi dia punya cara ngelihat sendiri. Yang tentu membuat orang ini beda. Beda loh saudara. Cara dia memperlakukan kita. Beda. Anda harus ngerti. Tapi karena kita ini sudah pikiran dosa. Jadi terus jelek. Oh kalau gitu elek ya. Karena kita kalau membedain jelek saudara. Kalau Tuhan itu adil. Ngerti gak? Tuhan enggak komunis, sama rata, sama rasa. Ternyata tidak. Ada yang diberi 5, diberi 2, diberi berapa? 1. Bedain enggak? Bedain. Tapi masing-masing menurut kesanggupannya. Dia akan ngerti yang di dalam kita. Bedain tetap. Tapi tergantung yang dalamnya kita. Nah, saya berikan bukti ini saudara ya. Kaget sedikit tak apa-apa. Yehezkiel 14. Tunggu dulu, jangan bergerak. Yehezkiel 14. Saya ngomong gini ya beresiko loh saudara. Wah ini sesat. Dan saya harus ngomong apa adanya. Yehezkiel 14. Ayat 12 sampai 20. Yehezkiel 14. Lihat mulai ayat yang ke-12. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia. Kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia, dan aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya, dan mendatangkan kelaparan atasnya, dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub. Mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri, karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Anda baca terus berkali-kali, 2 kali minimal disebut sekalipun ada Nuh, Daniel, Ayub. Nuh, Daniel, Ayub. Nah, kalau 3 orang ini tidak dibedakan Tuhan, ngapain disebut saudara? Berarti dalam suatu level tertentu, kalau ada 3 orang ini, kalau mereka teriak dengan Tuhan, pertolongan Allah bisa hadir. Tapi kalau sudah makin tinggi dosanya, Tuhan berkata, yang benar selamatkan, yang gak benar habisi. Saudara sekalian, lihat Musa. Ketika Israel berkata, aku akan musnahkan mereka. Musa berkata, hapus saja namaku Tuhan dari kitab kehidupan. Dibatalkan sama Tuhan. Bagaimanapun, Anda harus bisa mengerti. Sebab Allah lihat hati. Nggak mungkin. Kalau dalam keadilan pada umumnya,
Ya, matahari, hujan diberikan kepada orang benar dan orang berdosa. Ada blessing dasar, basic untuk Anda hidup. Anda semua nikmati sama. Tapi kalau Anda teliti firman Tuhan, ternyata nanti ada orang-orang yang dibedakan Tuhan. Dan orang-orang ini punya favor, God's favor. Punya kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Kok bisa dapat kemurahan Tuhan? Anda harus belajar ngelihat hatinya. Hati tertentu pada orang itulah yang membuat kemurahan Allah itu turun, saudara. Kita tidak boleh membedakan orang. Karena kalau kita membedakan orang, kita ngelihatnya salah. Mata kita nggak bisa lihat benar. Tapi Allah ngerti sedalam-dalamnya kita. Makanya talenta diberi 5, diberi 2, diberi 1. Nangkap, saudara? Nah, kalau Anda berkata, oh nggak adil Pak. Itu keadilan. Kalau Anda punya fondasi untuk 1 lantai, diberi bangunan 10 lantai, hancur nggak kira-kira saudara? Hancur. Yang bisa ngelihat dalammu siapa? Tuhan. Makanya kau tidak boleh iri dengan orang lain. Karena masing-masing itu Allah itu nguji sedalam-dalamnya kita seperti apa. Orang luar nggak bisa tahu, Tuhan ngerti banget. Nah, kita berkata, 3 orang ini beda. Nuh, Daniel, Ayub. Mereka berkata, kalau ada mereka sekalipun, tetap nggak bisa. Artinya sebetulnya, dalam suatu level tertentu, kehadiran mereka bisa membuat semuanya berubah. Nah, itu indikasi jelas bahwa Allah bedain. Teruskan. Yesaya 32. Tunggu sebentar. Yesaya 32. Lihat pada ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20. Yesaya 32, ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Hutan akan runtuh seluruhnya dan kota-kota direndahkan serendah-rendahnya. 20 kita baca sama-sama. 2, 3. Berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air, yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi. Jadi sebetulnya, dengerin baik-baik. Kalau dia mulai memberkati, ini kan berbeda, saudara. Sama-sama dalam keadaan butuh. Tapi siapa yang tahu di dasar hati mereka? Dan siapa yang ngerti bahwa sampai di mana masing-masing ini punya hubungan dengan Allah secara pribadi? Ngerti, saudara? Makanya ini aneh. Kalau kamu tidak punya, yang ada padamu akan diambil. 5, 2, 1. Yang 5 jadi 10, yang 2 talenta jadi 4, yang 1 tinggal 1. Yang 1 diberikan ke siapa? Adil enggak, saudara? Harusnya kan yang 4, Pak. Oh, sudah 10 kok. 4 toh, tambahin 1 toh, biar 5. Itu kan model kita, saudara. Tuhan tetap Tuhan. Ngerti? Kalau dia memberkati, di mana terdapat air, nanti hasilnya berbeda, saudara. Entah mau ini atau ini. Kalau misalnya, ini yang paling jelas tanya, ini paling cinta Tuhan, paling mengasihi Tuhan, hidupnya bergaul dengan Allah. Ini hati Tuhan di sini, saudara. Kalau dia memberkati, berkat yang di sini, itu tumbuhnya beda dengan yang di sini dan yang di sini. Nangkep, saudara? Sebab ini airnya di sini. Ngerti? Pak, tapi saya nggak tahu
Yang mana? Disitulah orang yang memberi harus punya ketajaman dalam roh. Dengerin Tuhan. Lakukan. Bukan dasarnya apa yang mata lihat. Kalau mata lihat, wah ini dasinya paling bagus, jangan diberi. Tapi kalau Allah melihat, dia berkata, itu. Dalam ketaatan engkau lakukan. Engkau menabur di mana terdapat banyak air. Dan engkau bisa bedain. Heran. Anda bisa nangkep ini. Perlu direnungkan, Mas Saudara. Karena saya tahu membuat Anda bingung sebentar. Bagus kan, membuat bingung orang. Tapi itu fakta. Allah begitu. Pak, Allah tidak adil, tidak mengasihi aku. Lihat hatimu, Saudara. Ada orang-orang yang hatinya tidak cinta Tuhan sama sekali. Hidup selfish untuk dirinya sendiri. Allah ngerti itu. Hal yang sama dengan kegerakan. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Di mana Anda lihat roh Tuhan kuat di situ. Anda masuk di dalamnya. Anda jadi partnernya Tuhan. Di mana roh Tuhan tidak kuat, Anda masuk ke situ. Anda berpartner dengan daging. Dan tidak ada pertumbuhan apa-apa. Kalau Anda mau tahu kenyataannya, saya beritahu apa adanya. Karena saya percaya sudah waktunya Anda dengar kebenaran seperti ini. Amen. Dibedain apa? Bedain. Bukan karena dia benci ini mengasihi ini. Dia lihat hati sih, saudara. Amen. Thank you. Dengar baik-baik. Saya punya teman di Malaysia. Anda pernah ngerti, namanya Raymond Mui. Ini contoh orang yang namanya terima favor, kemurahan Tuhan itu luar biasa. Dia diberkati sama seperti kita. Banyak hamba-hamba Tuhan besar datang ke tempat dia. Dia nggak punya gereja loh, saudara. Tiap tahun bisa buat sekolah Alkitab. Dari berbagai negara ikut. Nggak punya sponsor. Sekarang pakai gedung bagus. Bekas Friends Club. Dengan harga murah sekali. Dia kalau ketemu orang, dia bisa ketemu dengan manajer hotel bintang, hotel Marriott di Kuala Lumpur. Dia bisa ngomong, sehingga sekarang ini tiap siang, itu makanannya Marriott. Itu kalau hotel itu kan kalau roti, saudara. Nggak diambil, sisa hari itu, buang. Kalau kita kan singgahi. Kalau hotel itu dibuang. Dia bilang, jangan dibuang. Kasihkan saya. Jadi itu makanan hotel itu mewah. Tiap hari. Sak buahnya dikirim. Tanpa bayar. Kalau Anda dengar ceritanya dia, Anda geleng-geleng kepala. Kok bisa ya orang ini? Apapun tembus. Bawa durian dari Ungaran. Bawa durian. Di X-ray di Cengkareng. Satpam berkata, maaf Pak, ini durian gak boleh. Dia bilang, jangan tentukan airlines, bukan Bapak. Durian meledak enggak di pesawat terbang? Tidak. Kalau gitu security-nya enggak apa-apa. Jangan tentukan Malaysian Airlines. Kalau mereka tidak boleh, saya tinggal duriannya. Kalau boleh, saya bawa. Boleh, saudara. Kalau pergi pulang itu ya, dari Jakarta, itu bawa buku rohani, dia belanja. Itu overweight-nya bisa puluhan kilo. Dan tidak pernah bayar. Cara ngomongnya itu bisa. Biasa. Kemarin dia ngomong, ya aku juga heran. Aku ini kok dapat kemurahan. Orang kalau lihat aku, langsung memelas sama aku katanya. Dipakai Tuhan loh saudara. KKR di mana-mana. Kesembuhan ilahi. Tapi itu God's favor. Menurut saya, Tuhan lihat ada yang luar biasa di hatinya.
Anda mau terima God's favor? Sebetulnya iya, bahwa dia tuh mengasihi semua. Ya, saya gambarkan begini. Apakah Allah pilih kasih? Ya dan tidak. Berkatnya seperti air terjun. Masing-masing datang dengan tempat yang berbeda-beda. Ada orang berkata, aku mau ambil berkat Tuhan. Dia ngambil sendok. Bawa ke air terjun. Dia pulang. Ada orang bawa kaleng cat. Dia bawa pulang. Ada orang bawa ember. Bocor. Dia bawa pulang. Ada orang bawa drum. Ada orang bawa tangki air. Ada orang buat saluran dan bangun kolam. Dibedain enggak, saudara? Dibedakan. Tapi yang membuat dibedakan, engkau dan saya sendiri sebetulnya. Ukuran yang diterima beda. Jumlah air yang diberi beda. Yang membuat dia membedakan adalah saudara dan saya sendiri. Dia harus membedakan. Karena engkau memang ingin dibedakan. Tapi kalau semua kita buka saluran yang sama, engkau akan terima God's favor yang sama. Amen. Bukan karena dia pilih kasih dalam pengertian jahat. Dia tahu di dalam kita. Engkau protes, Tuhan yang punya sendok, ngamuk-ngamuk. Makin ngamuk, makin goncang, makin habis airnya, saudara. Kau cuma sekian. Habis akhirnya. Yang bangun kolam dia berenang. Yang sendok ya. Ngerti saudara? Yang membuat dibedakan. Karena engkau sendiri sih. Lihat akan anak-anak Isai. Dari yang paling gede terus diranteng semua. Tuhan bilang tidak. Samuel diberitahu. Manusia melihat di depan mata, yang di dalam mata. Allah melihat apa? Hati. Yang ini kaleng bolong, ember, bocor, sendok kamu bawa semua. Dia cari orang yang bisa nyalurkan. Anda bisa nangkep. Berbahagialah orang yang bisa menabur di tempat di mana terdapat apa? Banyak air. Kita mesti smart dalam hidup. Ada banyak orang yang baik, kita sosial tuh, nolong sini, nolong sini, nolong sini. Bodoh. Siapa yang suruh? Karena dengar baik-baik apa yang Tuhan katakan. Lakukan dalam hidupmu. Hidup kita akan berbeda. Allah mau mengangkat kita. Punya standar hidup yang lebih baik lagi. Amen. Bisa. Why not? Kenapa tidak? Bisa. Saya percaya Tuhan membuat anugerah yang kita nikmati lebih besar. Dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari semua tunduk kepala. Thank you, Father God. Terima kasih, Tuhan. Dengar saudaraku, dengar baik-baik. Sebelum kita berdoa, dengar. Ini poin saya. Masing-masing orang datang, anak-anak Tuhan ini. Mereka punya tempat yang berbeda-beda. Mereka punya hati yang berbeda-beda. Ketika kita memberkati mereka, orang yang punya tempat, yang punya hati yang beda ini, akan bersyukur ke Tuhan. Ketika itu naik di depan Tuhan, itu yang membuat berkatnya mengalir kepada orang yang memberi. Anda bisa tangkap. Karena pemberian itu menaikkan syukur.
syukur dari orang yang berkenan di depan Tuhan akan membuat berkatnya dialirkan. Anda bisa tangkap ini dengan baik. Saudara akan tahu bagaimana kita hidup dalam kemenangan dan dalam kebenaran bersama dengan Dia. Amen.